Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, KPU akan meluncurkan tahapan pelaksanaan pemilu malam ini. Bagaimanakah situasi terkini di KPU? Sudah bergabung reporter Sisilia Sinabariba langsung dari gedung KPU Jakarta Pusat. Sisil, apakah kick-off tahapan pemilu sudah mulai di KPU? Iya, Zilvia, jika sesuai agenda memang akan dimulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sudah lewat 7 menit, saat ini masih menunggu beberapa pejabat negara yang memang dijadwalkan untuk hadir pada pelaksanaan kick-off atau pembukaan tahapan pelaksanaan pemilu 2024 di kawasan atau di halaman gedung KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat ini. Namun sejauh ini kami sudah melihat cukup banyak pejabat negara dan juga petinggi partai politik yang telah datang. Di antaranya kami sudah melihat tadi ada Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate telah tiba, kemudian ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan juga sejumlah petinggi partai politik. Ada Sekretaris Jenderal dari Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid tadi telah tiba, ada politisi PDIP Bambang Pacul, kemudian ada Wakil Ketua Umum dari Partai Golkar ada Ahmad Doli Kurnia beserta dengan sekjennya dan juga sejumlah petinggi dari partai politik lainnya. Nanti memang akan dijadwalkan Ketua DPR RI Puan Maharani akan memberikan kata sambutan pada pelaksanaan kick-off malam hari ini. Kemudian akan diikuti juga oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo yang juga dijadwalkan berdasarkan rundown akan hadir pada malam hari ini. Namun saat ini memang kita masih menunggu kapan akan dimulainya pelaksanaan kick-off ini. Nantinya akan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun yang perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan kick-off ini menjadi penanda bahwa tahapan-tahapan pemilu berikutnya akan dimulai. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Pemilu, bahwa tahapan atau pembukaan tahapan pemilu ini harus dimulai selambat-lambatnya 20 bulan sebelum pelaksanaan pemilu. Pemilu sendiri sudah disepakati akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Meski tadi Presiden Joko Widodo sudah dinyatakan tidak bisa datang atau tidak bisa menghadiri pada kick-off malam hari ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tadi sempat menyampaikan bahwa pemerintah sepenuhnya mendukung segala proses ataupun tahapan pelaksanaan pemilu pada hari ini dan juga nanti ke depannya sampai 2024 mendatang. Dan tadi disampaikan juga oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahwa proses tahapan pemilu ini juga menjadi sarana sosialisasi bagi masyarakat agar melek terhadap pemilu dan juga terhadap siapa yang akan mereka pilih menjadi calon pemimpin mereka nantinya. Setelah tahapan pemilu selesai dilaksanakan pada malam hari ini, nantinya akan dimulai tahapan berikutnya dan yang paling dekat adalah proses pendaftaran partai politik yang dimulai pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022 hingga kemudian dilanjutkan proses pendaftaran, penyusunan daftar pemilih, pendaftaran verifikasi dan penetapan para peserta pemilu, pendaftaran untuk anggota DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota, DPD, hingga pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Dilanjutkan pula dengan masa kampanye 75 hari dari tanggal 28 November 2023 sampai tanggal 10 Februari 2024 dan ditutup dengan masa tenang dari tanggal 11 Februari 2024 sampai 13 Februari 2024 hingga nantinya kita bersama-sama memilih pada tanggal 14 Februari 2024. Dan saat ini masih menunggu acara akan dimulai. Tadi Ketua KPU juga mengungkapkan bahwa nanti partai politik atau petinggi partai politik juga akan turut hadir bersama dengan perwakilan dari KPU daerah baik itu provinsi, kabupaten maupun kota. Demikian Sylvia. Baik Sisil, pertanyaan lagi, tadi kan Presiden Jokowi sempat mengonfirmasi katanya kehadirannya, tapi kenapa akhirnya Presiden Jokowi tidak jadi hadir dalam peluncuran tahapan pemilu hari ini? Iya Zilvia, terkait dengan batalnya Presiden Jokowi ini memang tidak disampaikan secara konkret, namun tadi disampaikan secara jelas bahwa pihak dari KPU memaklumi padatnya agenda dari Presiden Joko Widodo sehingga tidak dapat menghadiri tahapan ataupun kick-off dari tahapan pelaksanaan pemilu 2024. Artinya memang Presiden memiliki kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga tadi pihak perwakilan dari pemerintah sebenarnya juga telah hadir untuk mewakili kehadiran dari Presiden Joko Widodo. Terlihat ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang tadi dalam statementnya juga menegaskan bahwa pemerintah termasuk dalam hal ini Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa Presiden pemerintah mendukung sepenuhnya segala tahapan pemilu ini karena memang sudah disepakati
bersama antara pemerintah, kemudian ada legislatif, baik itu dari Komisi 2 DPR RI dan juga penyelenggara pemilu, baik itu KPU, DKPP maupun dari Badan Pengawas Pemilu itu sendiri. Ini artinya kehadiran Presiden tidak mengurangi dari kepedulian pemerintah atau dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan pemilu pada saat ini kemudian sampai 2024 mendatang. Sylvia. Sisil, apakah ada pernyataan dari Komisioner KPU terkait dengan anggaran pemilu 2024 yang masih terus dibahas dalam rapat konsinyering antara Banggar DPR dengan KPU dan pemerintah hari ini? Sylvia, ini menarik sekali karena tadi kami juga sempat bertanya mengenai hal ini kepada Ketua KPU, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari mengenai konsinyering terkait dengan pembahasan anggaran dan juga efisiensi anggaran. Memang dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022, artinya kemarin sampai dengan besok, Banggar menyelenggarakan rapat konsinyering. Nah, untuk rapat konsinyering dengan KPU itu baru dilangsungkan besok 15 Juni 2022. Pembahasannya masih soal anggaran. KPU sendiri sudah menyepakati bersama dengan Komisi 2 bahwa anggaran untuk penyelenggaraan pemilu sebesar 76,6 triliun rupiah. Namun ini bersifat multi-years, artinya ini merupakan hasil akumulasi untuk anggaran 2022, 2023, dan 2024. Nah, untuk rapat konsinyering yang akan digelar besok antara pemerintah, Komisi 2, dan juga pihak dari penyelenggara pemilu itu lebih mendetail. Artinya 76,6 triliun itu detailnya seperti apa, apakah komponen-komponen ini memang cukup relevan untuk digunakan ataupun tidak. Nah, itulah yang akan dibahas besok dalam rapat konsinyering tersebut. Artinya untuk anggaran memang sudah disepakati, Sylvia dan juga pemirsa, 76,6 triliun rupiah. Namun besok itu akan dibahas lebih detailnya, terutama untuk tahun anggaran 2022 itu KPU mengeluarkan pagu indikatif sekitar 8 triliun rupiah. Namun sebentar, Sylvia, ini bisa dilihat ada Ketua DPR RI, Puan Maharani yang juga baru datang, terlihat mengenakan baju merah. Baru saja tiba, ini artinya sebentar lagi kick off tahapan penyelenggaraan pemilu akan dimulai karena memang Ketua DPR RI Puan Maharani ini dijadwalkan akan memberikan kata sambutan. Namun, Sylvia, terlepas dari sudah datangnya Ketua DPR RI tadi, kita coba kembali lagi membahas mengenai anggaran yang sudah diajukan oleh pihak KPU. Sekali lagi saya coba jelaskan, 76,6 triliun ini sifatnya multi-years, artinya 2022, 2023, dan 2024. 2023 pagu indikatifnya itu sekitar 8 triliun rupiah dan baru cair atau baru diterima KPU sekitar 1,2 triliunan. Ini artinya masih ada sekitar 5 triliun yang memang harus akan turun dan harus segera diterima KPU untuk penyelenggaraan pemilu berikutnya. Sylvia. Baik, terima kasih Sisilia Sinabariba atas informasi Anda. Nanti kita akan perbarui lagi informasi dari KPU.